Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Darsunal yaum Kurdis. Fa nahnu mazilna nata'allam tafsir fi surat Yasin wa hadhil ayat al-akhirah. Idzan hadzal yaum yaumun akhir li tafsir Yasin insyaallah. Wa yumkin ba'da dzalika nahnu nu'idu maratan tsaniyatan ilal awal ila Yasin al-awal gitu. Ilal ayat al-ula. Fahaya bina nabda darsana hada bi al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma nahnu nabhath darsana hadza fi surat Yasin al-ayah wahidah wa thamanin wa ila al-ayah al-thalithah wa thamanin. Al-ayah al-wahidah wa thamanin ila al-ayah al-thalitha wa thamanin. Ayan. Tafadhal an taqra anta ya Hasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Iya. Dan bukanlah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur itu benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Nah, sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat-ayat sebelumnya menceritakan bahwa orang-orang kafir Quraisy yang juhala, jahil, yang sufaha, ya, di mana mereka tidak menggunakan akalnya, walaupun akalnya ada, tidak digunakan dengan sebenarnya atau sebaiknya. Mereka menyangsikan, meragukan terhadap hari pembangkitan, hari kebangkitan, hari kiamat. Jadi mereka sanksi gitu dengan adanya hari kiamat. Ya, bagaimana mau menghidupkan lagi
orang yang sudah tinggal tulang belulang, ya, bagaimana mau mengembalikan rohnya dan sebagainya, itu mereka tidak percaya, ya. Sampai di antara mereka kan ada orang yang bawa kepada Rasulullah SAW tulang belulang. Nah, terus sambil mengatakan atau bertanya kepada Rasulullah, apakah Allah bisa menciptakan atau menghidupkan kembali manusia yang sudah tinggal tulang belulang, gitu ya. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar mengatakan kepadanya atau kepada mereka bahwa Allah itu menghidupkan atau bisa menghidupkan kembali. Sebab Allah bisa menghidupkan sesuatu yang tadinya tidak ada, atau menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada saja bisa, apalagi hanya sekedar tinggal menghidupkan kembali yang sudah ada, gitu, sudah jadi tulang. Nah itu. Terus mereka masih juga nggak percaya, nggak yakin, gitu ya, nggak yakin karena kan belum terjadi. Hari kiamat itu kapan, gitu, belum terjadi. Ini yang sekarang ini yang sudah terjadi, apa contohnya, gitu kan. Maka Allah memberikan contoh dengan ayat ke-80 itu, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Allah bisa menciptakan api dari pohon hijau yang di dalamnya itu kan ada airnya, ada getahnya, ya, ada getahnya, kemudian ada daunnya yang hijau, ada batangnya yang kuning atau warna coklat dan sebagainya. Ya, kemudian menjadi kering, ya kan, menjadi kering. Tetapi tetap di dalam pohon tersebut mengandung minyak yang tadinya tidak bisa dibakar. Tetapi setelah mengering, ya, kemudian minyak ini mengering, kemudian batang pohonnya yang tadinya basah mengering juga, lalu kemudian yang tadinya hijau, yang tadinya basah itu setelah kering bisa digunakan untuk membuat api unggun, ya kan? Contohnya pohon apa tuh yang mengandung minyak itu untuk bisa dibakar? Yaitu pohon pinus. Pohon pinus itu selagi masih hidup getahnya itu bisa diambil untuk jadi apa? Untuk karet, ya kan, ya, itu pinus. Nah, setelah kering, setelah mati kemudian kering, itu minyaknya itu bisa digunakan untuk membakar sesuatu. Ya kan? Kalau api kemudian dibakarkan ke kayu pinus itu akan cepat untuk membakarnya. Karena di dalamnya ada unsur minyaknya. Ya, ada getah yang mengandung minyak, gitu ya, untuk bisa membakar. Nah itu, ya. Jadi pohon yang tadinya basah tetapi bisa dijadikan sebagai alat untuk ngebakar, gitu. Itu pohon. Nah, contohnya seperti itulah. Jadi Allah itu bisa membuat apa saja yang tadinya itu tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya kan? Air mani, gitu. Itu kan kalau menurut pemikiran kita, air masa bisa dibentuk menjadi daging, menjadi tulang, menjadi apa segala macam itu, ya. Menjadi manusia ini. Itu asalnya kan air. Ya. Tapi begitu Allah Maha Kuasanya sehingga dia bisa menciptakan dari air mani itu berbentuk
daging, kulit, kemudian ada yang jadi tulang, ada yang jadi kuku, ya, ada yang jadi mata, ada yang telinga, ada yang jadi rambut, ada yang jadi apalagi kaki, tangan dan sebagainya. Itu padahal dari air mani, ya. Allah bisa membuat seperti itu, ya kan? Nah, kemudian mungkin mereka masih juga ragu, belum mau masuk Islam, belum percaya kepada kekuasaan Allah. Maka ayat ke-81 Allah berfirman, awalaisalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Awalaisalladzi, bukankah, ya, yang khalaqas samawati wal arda, yang bisa menciptakan langit dan bumi yang besar itu dan segala isinya, kan? Pasti bisa, biqadirin, pasti bisa atau bisa kuasa, ala an yakhluqa mithlahum, untuk membuat semisalnya, ya, semisal mereka, ya. Bukankah Allah itu bisa menciptakan langit dan bumi yang besar itu, makrokosmis, ya, yang di dalamnya itu ada bintang-bintang, ya, ada matahari yang triliunan itu jumlahnya. Sekarang ini nggak ada orang yang bisa menghitung banyaknya matahari atau bintang-bintang di langit. Ada berapa triliun. Komputer yang paling canggih pun kehabisan angka nolnya untuk menghitung matahari atau bintang-bintang di langit, saking banyaknya. Jadi triliun sudah tidak ada hitungan lagi untuk manusia, ya. Akal manusia tidak nyampe pada hitungan itu. Itu para ahli perbintangan, ya, mengatakan beginian. Kemudian di dalamnya ada planet, di dalamnya ada bulan, di dalamnya ada sahab. Sahab itu apa? Apa namanya? Yang putih itu? Awan, ya. Kemudian dari awan itu bisa turun air, ya, ngecelakin air yang banyak jadi hujan. Kemudian ada gunung-gunung. Nah, ini artinya ayat ini diperintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman untuk betul-betul meneliti, ya, atau memerintahkan juga kepada seluruh manusia agar supaya yakin, maka mengadakan penelitian terhadap alam ini. Alam ini seperti apa gitu. Oh, gitu hebatnya alam ini, ya. Nah, tapi juga harus paham, ini alam yang segini canggihnya pasti ada yang menciptakannya, gitu. Dan yang menciptakannya itu siapa? Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau Allah menciptakan langit dan bumi yang begitu besar dan begitu rumit saja bisa, ya, maka apakah dia tidak bisa untuk menciptakan sesuatu yang lebih kecil seperti manusia, gitu? Menciptakan manusia dari apa itu? Dari yang sudah jadi ini, yang sudah jadi tulang belulang. Apakah tidak bisa? Kan kalau yang otaknya tidak dungu, otaknya tidak tidak medu, ya, tidak mintul, pasti dia akan sampai kepada kesimpulan bahwa Allah itu pasti bisa membuat atau menghidupkan kembali manusia yang sudah mati, yang sudah tinggal jadi belulang saja, karena Allah bisa menciptakan yang begini besar, ya, langit dan bumi dan segala isinya. Itu kan.
Biqadrin ala ayyahu kamitsdahum. Bala, ya. Pasti Allah itu bisa menciptakannya, menciptakan atau menghidupkan manusia yang sudah jadi tulang belulang. Pasti bisa, ya. Bala. Huwa qadirun ala dzalika. Pasti Allah mampu. Pasti Allah Maha Kuasa untuk menciptakan manusia dari yang sudah tinggal jadi tulang belulang gitu. Tidak sulit bagi Allah. Karena apa? Wa huwal khallaq. Dia itu Maha Pencipta. Khallaq. Ya, kalau udah kata-kata khallaq itu pencipta berbagai macam ciptaan. Ada yang makrokosmos, ada yang mikrokosmos, ada yang besar-besar seperti langit dan bumi, ada yang kecil-kecil, bahkan sampai yang halus, itu makhluk halus. Apa makhluk halus seperti malaikat, kemudian jin dan sebagainya. Allah khallaqun, Maha Pencipta, khalaq. Dan khalaq itu juga artinya menciptakan banyak hal yang tadinya tidak ada menjadi ada, ya. Menciptakan manusia, menciptakan binatang, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan benda-benda berbagai macam, ya. Binatang aja seperti burung, itu ada berapa macam burung coba? Kamu hitung. Ada berapa macam burung-burungan? Unggas. Ayam. Ayam juga ada ayam bekokok, ada ayam apa itu? Ayam kate, ada ayam Bangkok, ada ayam apalagi itu, ayam puyuh, ayam kalkun. Itu baru ayam, ya kan? Jadi bisa menciptakan berbagai macam sesuatu, atau menciptakan satu jenis dengan berbagai macam bentuknya, gitu. Ya, menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuknya. Ada yang hitam, ada yang negros, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang sawo matang, ada yang kuning, ada yang hitam gonglem. Ada yang matanya itu belok, ada yang matanya sipit, ada yang matanya biasa-biasa aja, ada yang matanya itu nonjol, ada yang matanya ke dalam, dan sebagainya. Macam-macam. Itu manusia. Ada yang kepalanya itu besar, ada yang kecil, ada yang pehek, ada yang macam-macam, ya. Itu manusia, ya. Manusia aja bermacam-macam. Masya Allah. Akhlaq. Allah Maha Pencipta, ya. Menciptakan yang banyak sesuatu. Maka kalau disuruh untuk menghidupkan tulang menjadi manusia, ya, itu sesuatu yang gampang sekali itu. Bagi Allah itu. Akhlaq. Al-Khallaq, yang Maha Pencipta. Al-Alim, dan Maha Mengetahui. Maha Mengetahui. Okay. Kalau manusia juga bisa menciptakan sesuatu, seperti menciptakan mobil, motor, sepeda, kipas angin, meja, bangku, kursi, dan sebagainya. Tapi sangat terbatas sekali mereka itu. Karena apa? Karena pengetahuannya sangat terbatas, ya. Tapi kalau Allah itu pengetahuannya sangat luas sekali, ya. Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimitslihi madada, ya. Ilmu Allah itu kalau mau dihitung, ya, itu tidak akan terhitung saking banyaknya. Bahkan kalau dibandingkan dengan air lautan pun, yang air lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk mencatat ilmu Allah yang begitu banyak itu, sebagai tintanya air lautan, itu akan habis. Untuk mencatat itu akan habis tuh, air lautannya begini banyak, jadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, itu akan habis tuh air lautan, saking banyaknya ilmu Allah. Bahkan walaupun ditambah lagi yang sama banyaknya dengan lautan yang ada sekarang ini, tetap akan habis, ya, saking banyaknya ilmunya di sini. Maka Allah itu Al-Alim, yang Maha Mengetahui, yang Maha Berilmu, ya. Allah, bagi Allah ya tahu aja lah bagaimana ini untuk membuat manusia atau menghidupkan manusia yang tadinya tulang belulang begini,
Ya bagi Allah Maha mengetahui ya, gampang sekali. Ya, gampang sekali itu bagi Allah ya. Nah itu ya. Wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu, sesungguhnya perkaranya, ya, keadaannya, keadaan Allah, perkara Allah. Idza arada syai'an, apabila menginginkan atau menghendaki sesuatu, ay khalqa syai'in, menghendaki penciptaan sesuatu, menghendaki untuk menciptakan sesuatu, ayyakula lahu, maka cukup untuk mengatakan baginya atau kepadanya, kun, jadilah kamu. Fayakunu, maka jadi. Nah, itu ya. Kun, jadilah. Fayakunu, maka jadi. Apakah jadinya itu langsung pada saat itu juga atau berproses, ya kan? Nah, kata-kata fayakunu, maka jadi, menggunakan fi'il mudhari, ya, tidak fi'il madhi, tapi fi'il mudhari ini menunjukkan bahwa ada proses penciptaan. Tapi bagi Allah tidak perlu proses ya. Tapi bagi manusia, ya, manusia hanya bisa melalui proses. Membuat mobil itu tidak bisa langsung, blok, jadilah kamu mobil, nggak bisa. Tapi ada prosesnya. Dilebur dulu besinya, dicetak kepalanya, kemudian lampunya juga dicetak, bannya beda lagi. Itu proses fayakunu, berproses, ya, berproses. Ketika Allah ingin menciptakan si Hasan, San, kamu jadi manusia, maka langsung kamu jadi Hasan. Gitu. Bagi Allah iya, tapi bagi manusia membutuhkan proses. Maka kata-kata fayakunu itu proses penciptaannya. San, jadilah kamu Hasan. Nah, dari apa dulu tuh jadinya? Mulai dari air mani yang diperut oleh ibu bapak tuh, kemudian berkumpullah di dalam rahim. Jadilah bentuk apa namanya, segumpal darah. Kemudian jadi daging, kemudian jadi tulang, kemudian jadi kepala, kemudian jadi perut, kemudian jadi kaki, jadi tangan, terus berproses sampai berapa bulan? Jadi payakununya itu berproses sampai 9 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan gitu. Itu kun payakunnya manusia. Ya. Kalau kun payakunnya untuk ini, untuk bebek, mungkin lebih sebentar gitu ya. Lebih sebentar. Atau yang lainnya, ada yang lebih sebentar lagi. Ada juga yang abrakadabra itu langsung jadi blok gitu. Bagi Allah tidak susah gitu. Contohnya seperti ketika apa namanya, Nabi Ibrahim alaihi salam ingin supaya memantapkan keimanannya tentang penciptaan manusia itu, atau menghidupkan kembali manusia yang sudah jadi tulang nanti di akhirat itu, ya, maka Allah memerintahkan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim untuk memotong empat burung kan ya. Burung ini dipotong-potong, ya, dicacak-cacak, kemudian ditempatkan di 4 tempat. Yang satu di gunung ini, yang lainnya di bukit sono, kemudian yang ketiga di bukit sebelah sini, yang yang keempat di sebelah sono gitu. Di tiap penjuru tuh jauh-jauh semua. Ya. Coba lihat kemudian dia bagaimana Allah menjadikannya kembali menjadi burung. Nah, kemudian oleh Allah disuruh untuk jadi burung lagi. Kun fayakunu, maka dia ini yang dari sebelah yang kakinya yang ada di sebelah penjuru sini itu nyamper, semuanya pada nyamper ke sini, kumpul, seret, blok, ini kumpul kembali. Nah, kemudian jadilah burung yang sempurna kembali. Nah, itu seperti itulah. Contohnya ya. Contohnya. Ya bagi Allah tidak susah itu.
tulang itu yang sudah hancur, yang satu sudah jadi belatung, yang satu sudah jadi apa lagi? Sudah jadi pohon, yang satu sudah jadi minyak, yang satu sudah, dan semuanya itu oleh Allah nanti kamu akan dijadikan lagi bentuk manusia walaupun sudah berantakan seperti itu. Bagi Allah tidak susah ya. Innama amruhu ya, sesungguhnya perkaranya idza arada syai'an, bagi Allah itu ketika menginginkan penciptaan sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun, maka cukup dia katakan jadilah kamu, maka pasti jadi ya. Maka pasti jadi. Ya kan? Ini jawaban terhadap pertanyaan orang-orang kafir, orang-orang kufar itu yang mengatakan bahwa kita kan kalau menginginkan sesuatu itu tidak semuanya tercapai gitu kan. Coba kalau kita ingin kita ini untuk membuat mobil gitu. Kita berusaha mengumpulkan peralatannya dan sebagainya. Pas sudah kumpul semuanya, kitanya sakit dan sebagainya, atau kitanya kekurangan bahan dan sebagainya, maka keinginan kita untuk menciptakan mobil itu tidak tercapai. Jadi ada kalanya bagi manusia atau makhluk Allah itu menginginkan sesuatu tidak tercapai. Ada kalanya tercapai. Ya, tidak semua yang kita inginkan dapat. Gitu kan gitu ya. Itu manusia. Tapi Allah apapun yang diinginkannya untuk diciptakan pasti tercipta. Itu kan ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tuh. Allah tuh apapun yang diinginkannya pasti terjadi. Pasti bisa ya. Itu ya. Oke. Bagi Allah tidak memerlukan proses, tapi bagi manusia memerlukan proses ya. Mendirikan pesantren Al-Azka ini ya kan, itu atas keinginan siapa? Atas keinginan pimpinan untuk membuat pesantren ini. Apakah bisa langsung jadi ya, seperti sulap? Enggak, ini mulai dari awal dulu. Di mana? Kamu ngerasakan nggak di sana? Oh, belum ya? Nggak ngerasakan. Siapa yang ngerasakan ya? Nggak ada. Han? Nggak ada. Najib. Udah nggak ada ya? Ya nggak ada. Rehan. Oh, sudah nggak ada ya? Oh iya benar. Awalnya di sana dulu, di mana perumahan, di dalam rumah. Terus pindah ke rumah yang lain. Terus sejak tahun 2012 tuh. Tahun 2015 baru pindah ke sini, 2015 akhir. Ya kan? Awalnya nggak punya gedung, ya, tanah pun pinjem bikin bangunan yang itu pinjem itu tanahnya, belum dikasih. Ketika melihat bahwa di sini benar-benar jadi pesantren, ada anaknya yang belajar seperti kamu dan sebagainya, ya, yang awalnya itu hanya 7 orang, kemudian udah semakin banyak, maka yang punya tanah itu baru, oh iya kalau gitu bener nih, ya kan? Bener ini mau dijadikan pesantren itu, maka tanahnya diwakafkan gitu. Itu yang sudah sana baru punya itu doang gitu awalnya kan. Kemudian membeli untuk bikin bangunan sebelah sana itu yang SD itu juga perlu tanah kan, perlu tanahnya, beli tanah di situ. Itu yang punya siapa? Itu orang Cina. Orang Cina harganya berapa? 1 meternya 2,5 juta. Ya. 2,5 juta kali 250 meter. Berapa coba hitung sama kamu? 2,5 juta kali 250 meter. Ya. Itu udah hampir tidak jadi itu. Karena dia menentukan hari Jumat jam segini
harus ada uangnya. Itu orang Cina tuh. Kalau tidak ada berarti gugur. Dan DP yang sudah dikasih berarti sebagiannya untuk mereka, untuk dia gitu ya. Gitu ya. Kita doa sampai ya. Kemudian ternyata tiba-tiba ada yang ngirim gitu. Sekian ratus juta. Nah, karena usaha dengan doa. Nah, gitu ya. Kemudian yang sebelah situ yang SMP yang SMP tuh. Yang SMP. Nah, itu sudah jadi rumah 2 tingkat. Itu berapa miliar tuh? Ya kan? Lebih dari 1 miliar. Siapa yang ini yang ngebiayain? Itu Pak Sukiman yang apa? Supir kapal terbang itu, pilot ya. Yang sering kesini ya. Kemudian yang ini juga tuh, yang sebelah. Yang ini dulu ya, yang ini. Berapa? Ini 2 juta kalau nggak salah, yang ini 2 juta. Kalau yang itu 3 jutaan. Ya. Kemudian itu yang di depan itu juga yang masjid itu mintanya 5 juta semeter. Ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah. Jadi tidak bisa kita kun payakun, tapi berproses. Itu bagi manusia ya, bagi kita sebagai manusia dalam menciptakan menciptakan sesuatu dari keinginan kita itu prosesnya panjang-panjang gitu ya. Nah, tidak seperti Allah. Allah menciptakan kalau menginginkan sesuatu langsung cukup dengan mengucapkan kun fayakun saja dan jadilah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Terjemahnya kayak apa? Hasan. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kamu dikembalikan. Iya. Naam. Maka Maha Suci Allah. Kita harus bertasbih ya. Mensucikan Allah. Kenapa? Karena kita sering mendengar orang-orang kafir melecehkan Allah, tidak beriman kepada Allah. Maka kita harus bertasbih, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang seperti itu. Ya, Maha Suci Allah. Allah Maha Suci. Dia alladzi biyadihi, yang di tangannya, di genggamannya. Malakutu. Ya. Malakutu segala macam kekuasaan. Malakut. Bukan hanya malak doang, tetapi malakut. Ya, segala macam kekuasaan itu ada di tangan Allah. Orang yang kuat sekalipun ya, itu semuanya ada di tangan Allah. Ada di dalam genggaman Allah. Ada orang yang mentang-mentang, wow, hebat, bisa tinju dan sebagainya ya. Saya bisa begini, bisa begitu dan sebagainya. Itu semuanya dia ada di tangan siapa? Kekuatannya ada di tangan Allah. Yang memberikan kekuatan itu Allah. Coba kalau Allah kasih sakit aja matanya gitu, tidak bisa melihat. Walaupun dia badannya kuat juga, udah tidur pasti. Ya gitu ya. Apalagi kalau dibikin dia mati. Kalau mati udah, apa yang bisa dia? Walaupun orang hebat. Ya. Gitu ya. Jadi semuanya itu ada di tangan, di dalam genggaman Allah. Ya. Semuanya ada di dalam genggaman Allah. Mulai dari langit, bumi dan segala isinya yang besar-besar, malaikat, jin, setan dan segalanya ada di tangan Allah. Manusia, binatang, pohon-pohonan, benda-benda yang ada di alam dunia ini semuanya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Genggaman ya, di dalam genggaman Allah. Ya, kapan kita mau mau
hidupkan dan kapan kita mau dimatikan. Itu semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Ya, kapan daun itu akan rontok gitu ya. Kapan daun itu akan tumbuh dan kapan daun itu rontok, itu Allah, itu semuanya ada dalam kekuasaan Allah, ada dalam genggaman Allah. Naam. Alladzi biadihi malakutu kulli syai'in. Maha suci Allah, fa subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi biadihi, yang ada di genggamannya itu malakutu kulli syai'in, segala macam kekuasaan atau kekuasaan segala sesuatu yang ada. Wa ilaihi turja'un, dan segala sesuatu itu akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita punya Allah dan kita akan dikembalikan kepadanya. Ya. Karena segala sesuatu itu punya Allah, diciptakan oleh Allah, dalam genggaman Allah, maka segalanya itu kembali kepada Allah. Segalanya akan kembali kepada Allah. Kita ini tidak ada tadinya. Kemudian oleh Allah diciptakan jadi ada. Kemudian dimatikan lagi jadi tidak ada. Kemudian dihidupkan lagi nanti di akhirat ada lagi. Kemudian setelah itu semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Apakah kita akan diciptakan lagi ataukah kita sudah ya, dilebur semuanya menjadi tidak ada sama sekali? Nah, itu semuanya kembali kepada Allah. Terserah Allah. Ya, terserah Allah. Apakah setelah terjadi kiamat, kemudian ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, ada yang masuk neraka dulu, baru masuk surga gitu. Setelah kiamat ini, apakah Allah akan atau menciptakan lagi langit dan bumi yang lain atau bagaimana? Itu terserah kepada Allah. Wa ilaihi turja'un. Nah, semuanya kembali kepada Allah. Setelah alam ini dihancurkan semua, apakah akan ada alam yang baru? Itu semua kembali kepada Allah. Wa ilaihi turja'un. Turadduna fil akhirah. Kalau sini ya, semuanya akan kembali ke akhirat. Semuanya akan dibangkitkan kalau manusia ya, pada yaumul ba'ats. Tidak ada satupun yang tersembunyi ya. Umpamanya pas hari kiamat saya mau sembunyi aja di kolong jembatan. Jembatannya udah nggak ada, tong. Ya. Sama mau sembunyi aja di gedung pencakar langit. Wah, gedung pencakar langitnya sudah hancur. Di mana kamu akan sembunyi? Tidak ada yang bisa sembunyi karena tidak ada satupun tempat persembunyian pada hari kiamat. Semuanya akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang dilakukan di dunia ini. Baik atau buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Akan diperlihatkan apa yang kita lakukan di dunia ini sekecil apapun. Walaupun kita hanya ngasih minum air kepada seorang yang lagi sedang haus atau lagi sedang pengajian, hanya 1 aqua atau setengah botol aqua, tetap semuanya akan diperlihatkan. Pahalanya itu akan diterima. Begitu juga dengan perbuatan yang buruk. Sekecil apapun perbuatan buruknya, maka dia akan menerima adabnya dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal buruknya itu. Nah, itulah pembahasan dari surah Yasin ayat ke-81 sampai ayat ke-83 sebagai ayat terakhir atau penghujung dari surah Yasin. Jadi Yasin ini diakhiri dengan semua manusia, semua yang diciptakan oleh Allah itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita sudah mempelajari dari mulai awal dari kata-kata Yasin sampai kepada wa ilaihi turja'un. Kita juga sudah mempelajari isinya bagaimana itu dalam Yasin itu. Ya kan? Bagaimana manusia diciptakan dan bagaimana manusia beriman, manusia tidak beriman. Nah, kemudian bagaimana manusia nanti akan dibangkitkan kembali. Itu ada dalam Yasin ini. Ya. Dan bagaimana kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berada di dalam surga. Insya Allah kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah lama di dalam surga khalidina fiha, kemudian habis waktunya semuanya kembali kepada Allah. Apa dihancurin atau bagaimana, wallahu alam ya. Semuanya akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu surat Yasin. Surat Yasin ini ada hadis walaupun tidak sahih ya. Hadisnya mengatakan bahwa orang yang membaca Yasin malam hari itu dari seharian itu, dari mulai baca Yasin sampai kembali lagi kepada waktu itu, Allah akan menjaganya dan mengampuni dosa-dosanya gitu, menjaga dari perbuatannya buruk. Ya. Kalau mati pada waktu itu maka matinya mati yang husnul khotimah, itu yang baca Yasin. Maka tidak aneh kalau di tiap perkumpulan itu dimanapun kita membaca Yasin, ya kan? Dalam malam Jumat baca Yasin, tahlilan baca Yasin, syukuran baca Yasin. Ini maksudnya untuk apa ya? Untuk supaya Allah menjaga ya. Karena kan dengan membaca Yasin itu sebagaimana katakan Rasulullah SAW akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baca Yasin. Bukan berarti kita hanya baca Yasin doang dalam hidup ini. Enggak. Ya. Ada yang yang tidak setuju, kok malam Jumat hanya baca Yasin doang? Ya kan? Bacalah surat yang lainnya, boleh. Baca surat yang lain enggak apa-apa. Cuman kalau Yasin itu kan untuk menjaga, mengampuni dosa-dosa kita selama 1 minggu itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita ya dengan baca Yasin itu ya. Kenapa kamu baca Yasin pada malam Jumat doang? Enggak, kalau Ustadz mah baca Yasin setiap malam ya, sebelum tidur baca Yasin ya. Oke. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Kamu biasanya kalau udah seumur gini tuh sudah bisa bertanya gitu. Tidak seperti SMP atau SD. Menangkap apa yang sudah kamu dengarkan dari yang diterangkan oleh Ustadz. Apa yang meragukan, ya silakan ditanyakan. Atau kalau semuanya sudah mantap benar, kamu tambahkan. Pernah mengikuti kajian tafsir surah Yasin begini begitu dan sebagainya. Bisa kamu tambahkan itu. Oke. Ada? San? Enggak ada. Ada. Jelas. Saad Jed? Ada Jed? Ada. Run? Da? An? Mana? Iya pertanyaannya. Pertanyaannya dari Alda, apakah orang yang pernah melakukan kemusyrikan, dosa musyrik ya, tapi sekarang sudah tidak lagi, dosanya tidak diampuni ya,
Apakah orang yang berbuat kemusyrikan, musyrik ya, menyekutukan Allah, kemudian sekarang tidak lagi, dosanya diampuni apa tidak? Kalau dia tidak bertobat, dia dosanya tidak diampuni. Tapi kalau dia bertobat, istighfar atau berbuat kebaikan yang lain, masuk Islam, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemusyrikan tersebut, maka dosanya diampuni kalau dia beribadah. Tapi kalau tidak bertaubat, ya, tidak memperbaiki diri, maka dosanya tidak diampuni. Ya, dosanya tidak diampuni, tetap aja itu ada dosanya. Ya sama dengan orang yang berbuat zina. Berbuat zina, dia waktu muda sangat libidonya itu kuat gitu, sehingga dia berbuat zina sebelum nikah. Kemudian dia nikah, tidak berbuat zina lagi. Apakah zina yang diperbuat oleh dia itu diampuni nggak dosanya? Kalau tidak bertaubat ya dosanya tetap nempel di dia. Tapi kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar dan sebagainya, maka sedikit demi sedikit dosa itu akan dikurangi. Oh, masih ada dosanya walaupun dia sudah mati. Maka ada orang lain yang mendoakan dia, yaitu anaknya sendiri. Ya. Mungkin para siswa, anak-anak siswa ini, anak murid ustadz mungkin nanti ngedoain ustadz, memohon maafkan, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kan dikurangi lagi dosanya itu dengan istighfar itu. Maka Rasulullah SAW itu sudah mencontohkan pada kita minimal sehari berapa kali istighfarnya? Ada yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Ya, itu Rasulullah loh yang tidak punya dosa. Istighfarnya 70 kali. Wah, kita yang dosanya sejubel, masa nggak mau istighfar? Ya. Minimal istighfar 70 kali sehari. Kalau kita minimalis sekali sih kita ya istighfarnya itu. Hanya habis sholat aja berapa kali? 3 kali. Habis sholat 3 kali. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Berapa? 3 kali 5. Berarti berapa itu? Hah? 15 ya? Hanya 15, bayangkan. Sehari kita beristighfar. Padahal Rasulullah mencontohkan 70 kali. Maka dalam dalam kesempatan lain kita juga istighfar. Sebelum kita berdoa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabat Rasulullah ajmain. Itu istighfar. Kemudian ketika kita mendoakan orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali kamu baca itu sehari? Oke deh, kamu 5 kali sehari ya. Itu di situ ada istighfar untuk kamu sendiri juga. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa aku. Berarti dosa-dosa itu sedikit demi sedikit kurangi. Jadi ini orang yang sudah tidak berbuat kemusyrikan lagi, ya. Kemudian dia masuk Islam, sholat dan sebagainya, itu dosa-dosanya itu semakin dikurangi. Kalau tadinya kafir, kemudian masuk Islam, itu dosa-dosa kemusyrikannya itu sudah dihapuskan semua, ya. Dengan dia masuk Islam, semua dianggap seperti bayi lagi. Itu kehebatannya orang yang mu'alaf, orang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam. Dosanya diampuni semuanya. Tinggal selanjutnya dosa-dosa yang dilakukan oleh dia selanjutnya lagi. Apakah dia sholatnya rajin atau tidak, itu
itu kan nanti dihitung lagi. Tapi ngitungnya mulai dari nol kayak SPBU. Ya, mulai dari nol ya. Iya. Nah, gitu. Kalau ada orang baru masuk Islam, tarik kapil, ya, mulai dari nol ya dosanya. Diisi lagi sama dia dosanya. Gitu dah. Ya. Di dalam ayat Al-Quran kan ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu tidak mengampuni orang yang musyrik, ya kan? Allah tidak mengampuni orang yang musyrik, tetapi mengampuni selainnya, ya kan? Ada kan ayatnya? Apa ayatnya itu? Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang musyrik, ya, dosa-dosa orang musyrik, dan Allah mengampuni dunadzalik, mengampuni selain dosa-dosa kemusyrikan. Ini hubungannya dengan ini apa? Itu kalau dia musyrik sampai mati, sudah. Allah tidak mengampuni orang yang musyrik, ya, musyriknya itu sampai mati, dia tidak bertaubat, tidak pernah beristighfar. Maka itu dosa-dosanya tidak akan diampuni, walaupun didoakan oleh anaknya. Tuh. Kalau orang tua yang muslim, anaknya juga muslim dan soleh, ketika sudah mati masih ada dosanya, didoakan oleh anaknya, mohon ampun kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya, maka dosanya itu akan diampuni sedikit-sedikit oleh Allah. Tapi kalau orang musyrik mati, ya, orang musyrik mati, dosanya banyak, dosa kemusyrikan. Anaknya muslim dan soleh, mendoakan, ya Allah ampunilah dosa orang tua saya walaupun dia musyrik, itu tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni dosanya. Nah, itulah yang disebut bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang musyrik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selainnya. Itu ya. Itu. Nah, ini pertanyaan dari Alda ya. Jam berapa itu? Udah pas? Jam 10? Oh iya. Berarti cukup ya, satu pertanyaan aja dari Alda, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.